Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, pengukuran teknik dan data akuisisi. Malam ini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi statistika dalam pengukuran. Next. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Muhammad Amar Jaya, I042008. Saya sendiri Muhammad Haidar Al-Fatah Pamungkas, I042084. Ketiga Muhammad Rizky Argawijaya, I042091. Muhammad Salman Al-Farisi, I042095. Dan Naufal Syafiq Maulana, I04200105. Next. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang akan membahas mengenai tentang statistik. Baik, terima kasih Haidar telah memberikan waktu pada saya. Sebelumnya, saya Muhammad Rizky Argawijaya dengan NIM 420091. Mulai pembukaan bahwa statistik adalah tata bahasa sains menurut Carl Pearson. Kemudian pertama adalah intro dulu mengenai apa itu statistika. Nah, sejarah statistika. Sebelum Masehi, bangsa-bangsa di Mesopotamia, Mesir, dan Cina telah mengumpulkan data statistik untuk memperoleh informasi tentang berapa pajak yang harus dibayar oleh setiap penduduk, berapa hasil pertanian yang mampu diproduksi, serta cepat atlet lari. Jadi pada zaman dahulu telah ada statistika untuk menghitung beberapa pajak, kemudian ada cara menghitung atlet lari berapa kecepatannya atau siapa yang mau pemenangnya, dan berapa hasil pertanian yang mampu diproduksi. Nah, sering berkembangnya waktu dan berkembangnya zaman pada tahun 1950-an, statistika memasuki wilayah pengambilan keputusan melalui proses generalisasi dan peramalan dengan memperhatikan faktor risiko dan ketidakpastian. Kenyataan ini sebenarnya sudah diramalkan oleh seorang ahli statistik, yaitu Wills, yang hidup pada tahun 1800-an. Kemudian masuk ke pengertian statistika itu apa. Secara istilah, statistika dapat pula diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam bentuk angka-angka menurut Dajan pada tahun 1995. Atau bisa diartikan lebih singkat lagi, statistika adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Kemudian berlanjut sih, apa itu manfaat atau advantage dari statistika itu sendiri. Yang pertama, statistika memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada seseorang untuk melakukan evaluasi terhadap data. Nah, dalam data itu kan kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi dengan statistika ini kita dapat membuktikan kebenarannya bahwa data itu benar, bukan salah. Atau dengan pengetahuan statistika ini, seseorang dapat menerima atau meragukan bahkan menolak kebenaran kebelapan suatu data. Kemudian yang kedua, bidang pekerjaan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial akan menuntut Anda untuk mampu melakukan hal-hal seperti membuat interpretasi dari temuan suatu survei atau suatu data statistik, menerapkan metode-metode analisis statistik dalam menyusun inferensi, memberikan gambaran karakteristik dari unit analisis suatu penelitian. Jadi statistika ini sangat berguna atau bermanfaat bagi sebuah penelitian sains, terutama karena di dalamnya berisi tentang data-data yang termuat. Nah, apa sih kaitannya dengan pengukuran data teknik dan akuisisi? Nah, statistika dalam proses pengukuran ini memiliki hubungan. Yang pertama, pengukuran dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menilai dan membedakan suatu objek yang diukur. Yang kedua, dapat mengolah dan menganalisis data yang kita sangat berkepentingan dengan sifat dasar skala pengukuran yang digunakan. Jadi dalam menganalisis data tentunya kita dapat berkepentingan dengan sifat dasar pengukuran itu sendiri yang termuat dalam ilmu statistika tentunya.
Dan ketiga, ada ketidaksesuaian antara skala pengukuran dengan operasi matematik atau peralatan statistika yang digunakan akan menghasilkan kesimpulan yang bias dan tidak tepat atau relevan. Nah, berbicara tentang skala pengukuran dalam statistika itu ada 4. Yang pertama ada skala nominal. Nah, yang pertama itu skala nominal itu merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal ini hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat. Skala pengukuran ini digunakan untuk mengklasifikasi objek, individual atau kelompok dalam bentuk kategori. Jadi misalnya untuk data agama kita bisa mengkode 1 sama dengan Islam, 2 sama dengan Kristen, ataupun seterusnya. Jadi itu hanya mengklasifikasikan berdasarkan nama atau predikatnya. Kemudian baik kita mengklasifikasikan 1 sama dengan laki-laki, 2 sama dengan perempuan, ataupun sebaliknya, laki-laki nomor 2 ataupun perempuan nomor 1. Jadi hanya mengklasifikasikan predikatnya aja. Kemudian ada skala ordinal ataupun skala yang ini lebih tinggi dari skala nominal dan sering juga disebut skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal lambang-lambang bilangan asli hasil pengukuran selain menunjukkan perbedaan juga menunjukkan urutan yang sesuai tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Jadi misalnya kita kan sering menemui skala kepuasan ya, kayak seperti kita mengisi survei pada Siakat All itu kan ada skala 5 itu sangat puas, 4 puas, 3 tidak puas, ataupun yang 1 itu puas. Jadi itu ada skala peringkatnya. Jadi semakin meningkat angkanya semakin baik ataupun benar gitu. Lanjut, ada skala interval. Nah, skala interval ini mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal, dengan ditambah karakteristik lain yaitu berupa adanya interval yang tetap. Nah, skala interval ini memiliki nilai intrinsik sudah memiliki jarak, tapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Nah, pengertian jarak belum merupakan kelipatan ini kadang-kadang diartikan bahwa skala interval ini tidak memiliki nilai 0. Jadi, misalnya contohnya, kota A memiliki suhu misal 5 derajat, kota B memiliki suhu 10 derajat, dan kota C memiliki suhu 20 derajat. Nah, kita tidak bisa bilang ya, tidak bisa mengartikan bahwa kota C itu 2 kali lebih panasnya dari kota B. Karena dalam skala suhu itu tidak bisa ditetapkan pada suhu 0 derajat. Jadi yang dibicarakan ini jarak belum merupakan kelipatan. Bisa saja dalam Fahrenheit kita itu berbeda. Karena skala dasarnya itu bukan 0 tetapi 32. Jadi skala pengukuran ini ada sesuatu yang tidak bisa ditetapkan karena tidak memiliki nilai 0 yang mutlak. Kemudian ada skala rasio. Nah, skala rasio ini merupakan skala yang terakhir, yaitu semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai 0 yang bersifat mutlak. Berbeda dengan yang tadi, bahwa skala rasio ini bersifat mutlak. Nah, nilai 0 mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Pada skala rasio, pengukuran sudah memiliki nilai perbandingan ataupun rasio. Jadi dalam hal ini biasanya kita menemui pada ukuran tinggi dan berat badan. Jadi semuanya kita memiliki berat badan 30 dan misal Aider memiliki berat badan 30, mau Salman memiliki badan 60. Nah, kita bisa menetapkan bahwa Salman itu 2 kali lipatnya Haidar gitu. Karena skala tetap nolnya itu bersifat mutlak. Next. Nah,
berbicara tentang statistik, pasti ada yang namanya data. Nah, apa sih itu data? Data adalah ukuran dari variabel. Nah, data ini diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dari sampel atau populasi. Nah, data itu dibagi menjadi dua, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama yaitu data kualitatif. Itu kemungkinan observasi yang tidak dinyatakan dengan angka-angka. Contohnya, nilai rupiah yang sangat kuat, pengangguran, dan kemiskinan yang meningkat tajam. Jadi berdasarkan ini, gampangannya data kualitatif itu bersifat deskripsi ya, tidak dinyatakan dengan angka-angka. Kemudian ada dua data kuantitatif, yaitu serangkaian observasi atau pengajaran yang dapat dinyatakan dengan angka-angka. Contohnya nilai Rp9.250 per US dollar di akhir tahun 2006. Yang kedua, jumlah pengungsi akibat banjir di Jakarta sebanyak 1.423 jiwa. Nah, data kuantitatif ini gampangannya yang memiliki angka-angka seperti tertera pada contoh ada Rp9.250 dan 1.423 jiwa. Nah, data kuantitatif ini dibagi menjadi dua, yaitu ada data diskrit, yaitu ada data yang hanya mempunyai sejumlah terbatas nilai-nilai. Contohnya jumlah mahasiswa di sebuah universitas. Yang kemudian contoh yang lain, banyaknya masyarakat yang memakai kendaraan roda 2 di sekitar Surakarta. Jadi ada sejumlah terbatas nilai-nilai seperti jumlah dan banyaknya itu kata-katanya merupakan kata-kata data diskrit. Kemudian ada data kontinu, yaitu data yang secara teoritis dapat menjalani setiap nilai. Disebut juga nilai pengamatan kuantitatif kontinu. Contohnya pengukuran debit air di bendungan, pengukuran tingkat curah hujan di daerah Bandung. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya itu populasi dalam statistika. Next. Dalam statistika, populasi itu sendiri adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Statistika inferensi mendasarkan diri pada dua konsep dasar, yaitu populasi sebagai keseluruhan data, baik nyata maupun imajiner, dan sampel sebagai bagian dari populasi yang digunakan untuk melakukan inferensi. Sedangkan populasi menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Widianto, populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan digeneralisasikan dari hasil penelitian. Yang kedua yaitu menurut Margono pada tahun 2004, populasi merupakan seluruh data yang menjadi pusat perhatian seorang hasil peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data-data. Jika setiap manusia memberikan suatu data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Next. Adapun jenis-jenis dari populasi ini yaitu yang pertama berdasarkan jumlahnya. Berdasarkan jumlahnya ini, populasi dibagi menjadi dua, yaitu terbatas yang merupakan kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang menempati suatu area tertentu yang memiliki batas jelas ya, dan membedakan kelompok populasi tersebut dengan populasi lain. Contoh dari populasi ini adalah yang pertama bebek dalam satu kandang yang jumlahnya hanya terbatas beberapa. Yang selanjutnya itu populasi tak terbatas atau infinite, yaitu kumpulan objek atau individu yang menjadi objek penelitian yang tidak diketahui batas wilayahnya atau tidak dapat dilakukan pengukuran mengenai jumlah keseluruhan individu yang terdapat di wilayah yang ditempati. Sebagai contoh yang agar dapat mudah dimengerti, yaitu populasi binatang di
di dunia atau jumlah saudara mereka dalam tubuh seseorang. Next. Yang selanjutnya itu jenis-jenis populasi berdasarkan sifatnya. Yang pertama itu populasi homogen. Populasi homogen adalah populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga jika dilihat secara kuantitatif, jumlahnya tidak dipermasalahkan. Sebagai contohnya, populasi homogen adalah jahud dalam sebuah keranjang. Yang selanjutnya itu populasi heterogen. Populasi heterogen adalah populasi yang dalam unsurnya terdapat sifat variasi sehingga ada batasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Next. Yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tabel distribusi C. Next. Ya, jadi pada ilmu statistik ini tabel distribusi ini digunakan. Jadi dalam kondisi sehari-hari yang kita lihat dalam hal ini penelitian gitu, bahwa hasil yang diperoleh dalam sebuah penelitian dari sampel itu tidak selalu tepat sama dengan hasil yang ada secara teoritis. Jadi sebagai contoh kita membuat eksperimen sebanyak 60 kali gitu, dengan harapan kejadian gagal itu sebanyak 30 dan kejadian sukses itu sebanyak 30. Namun dalam teknis lapangannya itu tidak selalu tepat atau sempurna, pasti ada miss-nya gitu. Oleh karena itu tabel distribusi ini diciptakan ya, di mana ini dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Tabel distribusi ini digunakan untuk menentukan daerah kritis dalam uji kecocokan atau kesesuaian atau goodness of fit test dalam uji independensi dan uji homogenitas. Jadi ya, uji independensi ini merupakan uji sama dengan uji kualitatif, di mana satu uji ini untuk data secara kategorik gitu. Jadi merupakan salah satu data dengan skala pengukuran yang terdiri atas sekumpulan kategori-kategori, bukan bilangan gitu. Next. Nah, di sini ada gambar grafik distribusi square terhadap derajat bebas, di mana ini merupakan grafik distribusi C, di mana ini secara membacanya itu nilai distribusi square ini selalu positif gitu, yang dipengaruhi oleh derajat bebasnya atau V-nya itu. Jadi semakin besar nilai derajat bebas atau V-nya itu, maka kurva distribusinya ini, distribusi C square ini semakin mendekati distribusi normal atau mendekati sempurna. Gitu. Next. Nah, di sini ada contoh tabel distribusi C square, di mana ada parameternya itu ada V, yaitu data derajat bebas, kemudian ada nilai alfanya. Jadi cara nilai alfa itu atau tingkat signifikasinya itu dapat dilihat itu ada 0,995 sampai ke bawah, ada 0,99 sampai ke bawah. Kemudian di sebelah kiri itu ada nilai V-nya atau derajat bebasnya. Bisa dilihat di mana nanti ini akan membantu dalam sebuah penelitian untuk mencapai kesesuaian atau kecocokan data yang tidak sempurna pada penelitian. Next. Ya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk waktunya
Mas Salman. Selanjutnya akan saya jelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang data outlier detection. Selanjutnya, bisa dikatakan dalam sejumlah kumpulan data yang besar dapat ditemukan beberapa data yang bisa berupa salah atau palsu. Cara yang digunakan untuk mendeteksi data yang palsu ini atau teknik yang digunakan untuk mencari ketidaksesuaian data yaitu dengan cara yang dinamakan outlier. Outlier merupakan hasil dari gangguan pengukuran atau mungkin seperti refleksi dari suatu masalah yang mendasar dengan uji kontrol variabel. Ketika data yang palsu itu terdeteksi, keputusan untuk menghapus titik data dari kumpulan data tersebut harus dibuat dengan hati-hati. Kenapa dibuat hati-hati? Karena setelah data yang palsu tersebut dihapus, statistik dihitung ulang menggunakan data yang tersisa, yang artinya menggunakan data yang telah terseleksi yang dapat dikatakan data yang benar. Selanjutnya. Selanjutnya akan jelaskan pendekatan outliers. Salah satu pendekatan untuk mendeteksi outliers ini adalah dengan menggunakan metode Covenant's criterion, berguna untuk mendeteksi outliers yang memiliki probabilitas kejadian kurang dari 1,2 N. Untuk pengaplikasian dari Covenant's criterion ini yaitu menggunakan rumus 1 min 2 dikali P ZO kurang dari 1,2N, yang mana ZO itu adalah XI dikurang X per SX. Keterangannya yaitu XI merupakan dugaan outliers dalam kumpulan dari data nilai dari N. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan number of measurement required. Number of measurement required ini memiliki rumus yaitu NT sama dengan TN min 1,9 dari S1 per D pangkat 2. Ini merupakan contoh dari pembahasan sebelumnya yang saya ambil dari buku Beasley. Saya mengambil contoh dari 4.13 yang jika diartikan yaitu dari 21 pengukuran awal variabel, standar deviasi dari kumpulan data itu adalah 160 unit. Kita akan mengurangi interval kepercayaan dalam nilai rata-rata 30 unit. Yaitu selanjutnya pertanyaannya yaitu estimate the total number of measurement required. Dari soal ini diketahui S1-nya itu terdapat 160 units, D-nya itu 30, N1-nya itu 21, dan T-nya itu 2,2.093. Selanjutnya dimasukkan ke dalam rumus yang tadi sudah dijelaskan, sehingga the as first guess the total is 125 measurement atau sekitar 125 pengukuran yang harus dilakukan. Selanjutnya. Selanjutnya itu adalah analisis regresi yang akan dijelaskan oleh Chaidar. Untuk Chaidar dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Amar sudah memberikan waktunya ke saya. Oke, saya akan lanjutkan penjelasan ini. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis regresi. Oke, jadi yang pertama ini kita perlu mengenal dulu nih opening dari analisis regresi. Nah, dalam proses penggunaan suatu data statistik itu kita tuh mengenal beberapa variabel ya, variabel-variabel yang digunakan terutama dalam pengukuran. Nah, dalam proses pengolahan data statistik untuk mengestimasi hubungan dari masing-masing variabel dependen dan variabel independen adalah salah satu fungsi dari analisis regresi. Next.
Nah, ini merupakan fungsi dari analisis regresi. Jadi, untuk menjelaskan hubungan variabel independen dan variabel dependen itu, kita menggunakan analisis regresi ini. Nah, jadi bagaimana sih maksudnya hubungan-hubungan dari variabel independen dan dependen itu? Jadi, variabel independen itu sesuai namanya, berarti dia tidak bergantung pada siapapun. Jadi, dia memiliki nilai standar sendiri, dan juga dia merupakan suatu nilai atau suatu variabel yang akan mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen sendiri adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, jadi contohnya pada variabel independen itu kita temukan pada suhu. Kemudian variabel dependennya adalah mungkin pengaruh-pengaruh suhu lainnya. Apakah karena terjadi suhu itu terjadi suatu perubahan? Nah, itu merupakan variabel dependen. Selanjutnya. Nah, kita lihat di ini merupakan salah satu bentuk data yang disajikan dalam sebuah grafik yang mana ini mencantumkan bahwa variabel-variabel tertentu dari variabel independen dan variabel dependen itu saling berhubungan satu sama lain. Bisa dilihat di sini ya bahwa persebaran data-data itu terlihat menyebar. Tapi kalau kita melihat dari secara kasarnya, kita bisa melihat bahwa hubungan-hubungan dari data tersebut adalah hubungan yang linear dan juga memiliki tren yang naik atau positif. Nah, bagaimana sih? Adakah tren yang negatif? Tentu saja. Jadi itu merupakan salah satu hubungan yang terbalik. Jadi contohnya, jika kita memperbesar suatu nilai variabel, apakah dia akan menunjukkan nilai yang bertambah atau menunjukkan nilai yang berkurang dari nilai variabel dependen tersebut. Jika menunjukkan tren yang naik, jika variabel independen kita naikkan, maka variabel dependen itu naik, maka itu merupakan hubungan yang positif atau positive relation. Jadi hubungannya itu hubungan positif. Apabila sebaliknya, jika kita memperbesar nilai variabel independen, kemudian variabel dependen justru mengecil, itu merupakan hubungan yang negatif dari kedua variabel tersebut. Kita lanjut ke grafik ini. Dari data tersebut kita melihat hubungan ini adalah hubungan yang positif. Tapi jika kita lihat di sini dengan menganggap ya variabel independen itu kita letakkan di sumbu X dan kemudian variabel dependennya ada di sumbu Y. Seiring bertambahnya variabel independen, kita memperbesar nilai variabel independen tersebut, bahwa kenaikan dari variabel dependen itu terlihat tidak merata. Jadi mungkin di sini timbul pertanyaan, bagaimana cara kita bisa menganalisis data yang nilainya menyebar, tapi cenderung memiliki sifat yang tetap, yaitu cenderung konstan naik ke atas. Selanjutnya. Nah, disitulah kita muncul sebuah metode, salah satu metode dalam statistik, dalam mengukur atau menganalisa data yang disajikan dalam sebuah grafik, yaitu menggunakan metode least square method. Selanjutnya. Nah, jadi dalam least square method itu, kita menggunakan sebuah metode untuk menganalisa data-data tersebut menggunakan sebuah garis bernama garis trend. Jadi, untuk menjelaskannya itu bahwa garis tersebut itu adalah salah satu bentuk aproksimasi atau pendekatan dari data-data yang tersebar tersebut. Nah, bentuk garis yang umum ditemukan dalam sebuah grafik itu umumnya menggunakan garis yang memiliki persamaan Y sama dengan MX plus B, di mana M itu adalah kemiringan garis tersebut dan B adalah Y-intercept, atau kita menyebutnya di mana garis tersebut memotong sumbu Y. Kemudian itu jika ditemukan dalam sebuah fungsi yang memiliki hubungan linear. Namun ada beberapa juga kasus di mana variabel-variabel tersebut itu memiliki hubungan yang tidak linear, yaitu contohnya jika kita memperbesar variabel independen, suatu variabel itu kita perbesar nilainya, kemudian variabel dependen tersebut akan menurun, namun ketika kita tambahkan terus, kita perbesar nilai variabel independen itu, maka perlahan-lahan variabel dependen itu akan naik kembali, sehingga akan membentuk suatu kurva, dan itu kita menggunakannya tidak lagi menggunakan sebuah garis, namun kita akan menggunakan sebuah fungsi polinom yang nantinya akan mewakili suatu bentuk kurva untuk melakukan aproksimasi atau pendekatan dari nilai-nilai data variabel tersebut. Selanjutnya. Nah, jadi jika kita membahas mengenai hubungan linear antara positif atau negatif dari
hubungan variabel-variabel tersebut, ada dua komponen yang bisa kita gunakan untuk mencari garis-garis suatu persamaan dari garis tersebut. Yang pertama itu seperti yang tadi dijelaskan adalah kita mencari gradien garisnya. Nah, untuk mencari gradien garisnya itu kita mencari dengan rumus yang berada di sebelah kiri di bawah ini, yaitu di mana n dikalikan dengan sigma x dikalikan y dikurangi dengan sigma x dikalikan dengan sigma y dibagi dengan nilai n sigma x kuadrat dikurangi sigma x kuadrat. Seperti itu. Dengan n adalah banyak data yang disajikan dalam grafik tersebut. Kemudian kita mencari nilai b, yaitu perpotongan perpotongan sumbu y pada grafik tersebut. Dengan menggunakan rumus sigma y dikurangi dengan m, yaitu m adalah kemiringan garisnya, dikalikan dengan sigma x dibagi dengan banyak datanya. Selanjutnya. Nah, setelah kita tadi membahas mengenai analisis regresi, kemudian ada salah satu metode lain yang digunakan untuk menganalisa suatu data, yaitu dinamakan dengan simulasi Monte Carlo. Selanjutnya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui tadi, suatu variabel yang independen itu akan mempengaruhi hasil-hasil dari variabel dependen tadi. Nah, tapi dalam suatu kasus itu memiliki suatu kejadian di mana kejadian tersebut tidak memiliki kepastian. Contohnya seperti kita mengestimasi suatu perkiraan harga ya, itu kita tidak bisa memastikan bagaimana harga tersebut bisa kita pastikan untuk memenuhi suatu kebutuhan, sehingga itu kita memerlukan suatu metode lain, yaitu salah satunya adalah dengan metode Monte Carlo ini. Selanjutnya. Nah, jadi fungsi dari Monte Carlo eksperimen atau percobaan Monte Carlo ini, menggabungkan beberapa variabel lain untuk mengetahui bahwa hasil-hasil tersebut akan akan memberikan apa istilahnya, seperti menggambarkan bagaimana hasil-hasil dari pengukuran variabel tersebut dapat dimunculkan seperti itu. Contohnya dalam beberapa kasus itu melakukan estimasi harga atau penetapan harga terhadap suatu barang yang akan dijual. Itu jika kita menggunakan analisis data menggunakan metode Monte Carlo ini dapat dilakukan analisis yang lebih mendalam, karena di sini dalam simulasi Monte Carlo itu dijelaskan sistem itu akan diambil suatu sampel random. Jadi sampel random itu akan menjelaskan suatu kejadian acak yang itu tidak diketahui bagaimana variabel random tersebut memiliki pengaruh kepada pengukuran tersebut. Namun dengan memasukkan nilai random tersebut, kita dapat mengetahui bahwa dengan memasukkan nilai random tersebut, apa yang akan terjadi dengan hasil pengukuran tersebut. Selanjutnya. Sudah cukup mungkin dari penjelasan dari kami, dari kelompok 4. Apabila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang berkenan, kami memohon maaf atas kesalahan-kesalahannya. Mungkin kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.